Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis merupakan salah satu makhluk Allah yang dekat dengan manusia. Karena iblis memang selalu berniat untuk mengganggu dan menguji manusia bagaimanapun caranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Maka dari itu, iblis adalah salah satu makhluk yang akan terus berdampingan dengan manusia yang masih hidup untuk menyesatkannya. Dan menurut sebuah kabar, iblis beserta jin ternyata juga membutuhkan makanan. Dan makanan mereka ialah sesuatu yang ternyata pula sering kita temui di lingkungan kita. Maka dari itu, kita harus berhati-hati jika menemukannya. Dan inilah 8 menu makanan jin. Maka dari itu, simak terus video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Namun sebelum lanjut, kita mau ingetin kepada kalian nih, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifin juga lonceng notifikasinya, serta like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita sama-sama bangun channel ini dan menyebarkan syiar Islam ke banyak orang. Tulang. Tulang adalah salah satu makanan jin. Tidak hanya anjing dan kucing yang menyukai tulang, namun jin juga sangat menyukai tulang. Jadi sebaiknya, jika kita telah menyantap daging atau ikan, sebaiknya tulang tersebut langsung dibuang di tempat sampah dan jangan menyimpan tulangnya di dalam rumah. Karena itu, dapat mengundang jin untuk ikut bersantap makan bersama kita. Ini seperti sabda Rasulullah SAW, tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasibin, dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka, agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Hadis riwayat Bukhari. Makanan yang tidak disebut dengan nama Allah. Dari Sa'id bin Jubair yang mendapatkan riwayat ini dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis pernah berkata, "Tuhanku, semua makhluk telah engkau jelaskan rezekinya, lalu di manakah rezeki bagiku?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan menjawab pertanyaan iblis tersebut, "Di dalam makanan yang tidak disebutkan namaku." Hadis riwayat Al-Diyah. Setiap makanan yang tidak disebutkan nama Allah saat memakannya, maka itu sangat disukai oleh setan, karena itu adalah rezeki bagi mereka. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada anaknya, "Wahai anakku, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang berada di dekatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kotoran. Kotoran sudah pasti menjadi makanan kesukaan iblis atau setan. Sebagaimana jin atau setan sangat menyukai daerah kamar mandi di rumah kita, karena di sana terdapat makanan favorit jin, yaitu kotoran. Rasulullah SAW pun menganjurkan kita untuk selalu membaca doa terlebih dahulu ketika akan memasuki kamar mandi. Selain itu, dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian beristinja atau membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran, dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin." Hadis riwayat Tirmizi. Darah. Makanan kesukaan setan berikutnya ialah darah. Jin atau setan sangat menyukai darah, baik itu darah hewan atau manusia, entah itu darah luka maupun darah haid kaum wanita. Itulah alasannya mengapa untuk para wanita, sebaiknya tidak membuang sembarangan pembalut menstruasinya. Sebaiknya dibersihkan dulu sebelum benar-benar untuk dibuang. Kacang dan jadaf.
Pernah suatu hari, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ketika itu ia menanyai seseorang yang pernah ditawan oleh bangsa jin. Sayyidina Umar bertanya, apakah makanan mereka? Maka orang yang pernah ditawan jin itu menjawab, kacang dan apa yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala saat memakannya. Lalu Sayyidina Umar bertanya lagi, apa minumannya? Maka orang itu menjawab, jadaf. Jadaf ditafsirkan sebagai tumbuhan yang berada di Yaman yang tidak perlu membutuhkan air untuk memakannya, atau makanan yang biasa dimakan oleh unta dan tidak membutuhkan air setelah memakannya, atau minuman yang tidak membuat peminumnya tersedak. Janin bayi. Hal ini sangat mengerikan, bahwa jin atau setan juga gemar memakan bayi dalam kandungan. Biasanya, untuk wanita yang sedang hamil itu, tidak diperkenankan keluar malam tanpa pengawasan dari suami atau keluarganya. Alangkah baiknya, jika bayi dalam kandungannya itu, selalu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau Ruqyah, demi menangkal pengaruh-pengaruh jahat dari jin dan setan pengganggu, yang ingin menyantapnya atau mencelakainya. Bangkai. Indra penciuman manusia sangat sensitif terhadap bau bangkai, bahkan bisa membuat kita mual dan tidak berselera makan ketika melihat dan mencium aroma bangkai. Namun anehnya, bangkai justru menjadi makanan favorit para jin, baik itu bangkai manusia maupun bangkai hewan. Sedangkan bangkai hewan yang dimaksud ialah bangkai hewan yang tidak menyebut nama Allah saat disembelih. Makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Dalam hal ini, setan ternyata juga dapat memakan makanan yang jika kita memakannya dengan tangan kiri. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, sebenarnya ajaran Islam itu sempurna karena Rasulullah SAW telah menyampaikannya dengan sempurna. Di dalam Islam, baik itu perkara besar maupun perkara kecil sekalipun, itu pasti diselingi dengan aturan dan adabnya. Sampai-sampai dalam perkara makan saja dianjurkan untuk berdoa. Sehingga perkara-perkara besar maupun kecil di dalam Islam itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada hakikatnya kita diciptakan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Maka dari itu, kita patut bersyukur karena telah diberikan nikmat Islam dan nikmat iman. Karena ada berapa banyak orang yang saat ini hatinya ragu dengan apa yang mereka yakini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara dan menambah nikmat Islam dan nikmat iman ini. Dan semoga dari pembahasan singkat kali ini dapat memberikan manfaat baik di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang pahala jariah bagi kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf jika ada kesalahan, itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.